Di dalam hadis Sahih Imam Muslim, Nabi SAW telah menyebutkan tentang Dajjal ini. Nabi menyebutkan Dajjal itu anak keturunan cucu-cucu Adam yang normal seperti kita-kita. Dia lebih pendek daripada kamu sedikit. Tubuhnya gompal, bahunya kanan dan kiri itu lebih jauh, dadanya bidang, kemudian full daging. Rambutnya kribo, kemudian kulitnya berwarna putih pucat mayat gitu ya, dan ada beberapa bercak merah. Kedua matanya normal, akan tetapi dalam artian normal dua-duanya ada, bukan satu yang situ. Dua-duanya ada, hanya saja mata yang sebelah kanan itu tertutupi oleh daging yang meleleh ke bawah. Akan tetapi kelihatan betul bahwa biji mata itu sudah seperti mau lepas sehingga membengkak di sini. Yang sebelah kiri kata Rasulullah sudah hampir sepenuhnya keluar dan berkabut berwarna hijau kaca. Rasulullah menyebutkan lehernya lebih panjang daripada leher kalian sedikit, kemudian bahunya mereng, kedua jempol kakinya saling berdekatan, dua mata kakinya saling berjauhan. Dia memiliki kemampuan yang menyebabkan seluruh ahli-ahli sihir, para dukun-dukun satu bumi akan sujud menyembahkannya dan menuhankannya. 2/3 penduduk bumi nanti akan sujud menyembahnya. Dia datang membawa fitnah yang teramat sangat dahsyat. Jadi ada fitnah Dajjal, ada fitnah Masih Dajjal. Mesti dibedakan ini. Kalau fitnah Masih Dajjal ini adalah menjelang kemunculan Dajjal. Ada beberapa kekuatan gelap yang menguasai bumi ini yang menyebabkan banyak terjadinya pemutadan muka bumi dan kekacauan dalam bentuk yang sangat mengerikan. Dan kekacauan itu semakin mendekat. Makin dekatnya Dajjal keluar, maka semakin dekatlah, makin besarlah bentuk kekacauan ini. Saya ibaratkan dengan meteor yang akan menghantam bumi. Menjelang meteor itu semakin mendekat, maka semakin banyak petaka-petaka di bumi ini akan terjadi, baik petaka alamnya, petaka teknologinya, segala macamnya. Apalagi fisik meteor itu betul yang nanti menghantam bumi kita, luar biasa, menyebabkan semua teknologi akan musnah secara total. Nah, tanda-tanda kemunculan Dajjal ini dalam hadis Sahih Muslim tegas Nabi mengatakan. Hadis ini diceritakan oleh Fatimah binti Qais saat bertemu Rasulullah SAW dengan seorang Nasrani yang akhirnya masuk Islam. Ya, hadis ini digelari dengan hadis Al-Jassasah. Seluruh ulama ahli hadis pasti kenal dengan hadis ini. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis itu bahwa seorang lelaki gompal yang sedang terikat dengan rantai besi yang teramat besar dan berat di sebuah pulau di tengah laut Yaman. Laki-laki ini kata Rasul dialah Dajjal. Tamim Ad-Dari yang berjumpa dengan laki-laki itu dengan 20 awak kapalnya ditanya oleh laki-laki ini, apakah di Arab sudah muncul seorang lelaki yang mengaku sebagai nabi terakhir namanya Ahmad atau Muhammad? Tamim Ad-Dari menjawab sudah. Apakah kalian beriman kepadanya? Tanya laki-laki itu. Sebagian kami ada yang beriman kepadanya, sebagian tidak. Beruntunglah yang beriman dengannya. Sebaiknya kalian beriman kepadanya. Kata laki-laki yang terikat itu, yang ternyata dia adalah Dajjal. Kemudian dia bertanya dijawab, dia bertanya dijawab. Pertanyaan yang paling fenomenal dan ini yang berkaitan dengan urusan kita dan yang ditanyakan oleh Mbak kita tadi. Tanda-tanda kemunculan yang terbesar adalah Dajjal ini bertanya, kalian kenal nggak dengan mata air Zughar? Tamim Ad-Dari menjawab, kami kenal. Apanya ingin kau tanyakan? Masihkah mengeluarkan air mata air tersebut? Tamim Ad-Dari mengatakan air tersebut dari mata airnya masih banyak. Sebentar lagi mata air itu akan berhenti dan kering. Kemudian yang kedua ditanyakannya, apakah kalian kenal dengan kebun kurma Baisan di Baisan? Maka Tamim Ad-Dari menjawab, kami tahu. Apanya ingin kau tanyakan kepada kami? Maka Dajjal ini berkata, apakah masih berbuah? Buahnya banyak. Saat ini sedang lebat-lebatnya buah. Sebentar lagi akan berhenti berbuah. Kata laki-laki ini, yaitu Dajjal. Kemudian dia bertanya, apakah kalian tahu dengan Danau Tiberias? Ya, Buhairah Tabariyah. Tamim Ad-Dari menjawab, kami kenal dengan danau itu. Tentang apa yang ingin engkau tanyakan berkaitan dengan danau itu? Dajjal ini bertanya, apakah airnya masih banyak? Tamim Ad-Dari menjawab, sekarang airnya banyak dan tidak berkurang sedikit pun. Lihat saja sebentar lagi airnya akan mengering. Bahasa-bahasa Dajjal ini ternyata mengisyaratkan, kata Rasulullah, itulah dia tanda-tanda Dajjal akan keluar. Pertama, mata air Zughar ini berdekatan dengan Danau Tiberias langsung. Mata air Zughar setelah beberapa tahun ini tidak berair 100%. Tidak mengeluarkan lagi airnya. Yang kedua, Danau Tiberias. Danau Tiberias ini letaknya di Israel. Satu tanah yang dijajah oleh bangsa Yahudi ini dari negeri Palestina. Dan itu yang tersubur, yang terbaik. Sumber air satu-satunya bangsa Yahudi di Israel itu hanya dari Danau Tiberias. Mereka tidak punya sungai, mereka tidak punya mata air yang lain kecuali hanya dari danau ini. Dan danau ini sejak bumi terbentang tidak pernah susut airnya.
Masya Allah, sejak tahun 2003, tolong dibaca nanti dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, disebutkan hadis yang sangat jelas dan fakta yang ada di Danau Tiberias di Israel hari ini. Sejak 2003 sampai 2013, hanya dalam rentang 10 tahun saja, Danau Tiberias yang permukaannya dengan dasar itu kedalamannya hanya 45 meter ya, telah susut 16 meter. Artinya lebih 30% menyusutnya. Itu 2013. Sehingga 2012 secara resmi pemerintahan Israel mengumumkan di televisi nasional mereka kepanikan global, kepanikan nasional, bahwa sumber air satu-satunya buat mereka yaitu Danau Tiberias terus mengalami penyusutan. Akhir 2015 danau ini bagian yang paling menonjol dari dasar setelah kelihatan seperti pulau kecil di permukaan. Maknanya apa? Semakin menyusut. Akhirnya pemerintah Israel sekarang memutuskan bahwa sumber air ke depan itu adalah air laut yang disuling. Ya, artinya danau ini juga sudah betul-betul sudah mengalami masa yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis ini. Ketiga adalah kebun kurma Baisan. Kebun kurma Baisan ini letaknya di perbatasan antara Yordania dengan Palestina. Kebun kurma Baisan ini sejak 6 tahun belakangan buahnya rusak dan mengalami penyusutan dalam jumlah jumlah buah itu sangat menyusut sekali. Tapi 2 tahun terakhir kebun kurma Baisan sudah tidak berbuah 100% dan batangnya pun cenderung layu dan mati. Tanda-tanda fitnah Dajjal kita telah sebutkan tadi ya, yang besarnya itu. Kemudian untuk tanda-tanda yang lain kita sudah melihat bagaimana persiapan masing-masing negara memunculkan simbol-simbol Dajjal. Bahkan kata Rasulullah tidak ada satu kota pun di bumi ini melainkan Dajjal pasti masuk ke dalamnya. Dan setiap Dajjal masuk ke dalamnya, orang-orang yang ada di dusun, di kampung, yang ada di lembah, di bukit, seluruhnya akan turun menuju titik di mana Dajjal berada. Dan mereka saat itu sudah butuh dengan Dajjal. Mereka saat itu sudah sangat merindukan kedatangan Dajjal. Manusia di bumi merindukan kedatangan Dajjal. Wahai, kenapa? Karena memang saat Dajjal itu keluar, kelaparan sudah melanda bumi sejak 3 tahun berturut-turut. Bumi akan mengalami paceklik dan kemarau yang sangat ekstrim secara 3 tahun berturut-turut. Dan ini hadisnya Sahih Bukhari dan Muslim. BMKG Dunia mengatakan bahwa 2019, 2022, ya berarti 2020, 2021 dan 2022 pas 3 tahun berturut-turut bumi akan mengalami paceklik dan kemarau yang sangat ekstrim. Apakah ini dalam rangka menyambut kedatangan Dajjal? Wallahu a'lam. Hanya ada yang unik. Ini perlu untuk kita telusuri bersama-sama. TV Arab mengumumkan pada tahun 2004 ya, mengumumkan bahwa telah lahir seorang bayi laki-laki Palestina. Ini perlu juga untuk kita sebutkan. Berkenaan apakah ini berita sahih atau tidak, ya itu kita lihat kepada faktanya saja di lapangan. Hanya saja Nabi mengatakan, nanti satu-satunya manusia yang tidak mampu ditaklukkan oleh Dajjal adalah seorang remaja laki-laki. Dia tidak mau sujud kepada Dajjal. Padahal siapapun manusia kalau jumpa dengan Dajjal, bertatapan dengan Dajjal, imannya menguap dan dia akan kafir kepada Allah, dia akan sujud menyembah Dajjal. Nabi haramkan umatnya jangan ketemu Dajjal. Tapi remaja ini aneh. Saat berjumpa dengan Dajjal dia tegar seperti biasa, imannya tetap membara di dada. Dajjal berkata kepadanya, kenapa kamu tidak mau sujud kepada saya? Lihat manusia semuanya menyembah saya. Apa kata remaja itu? Ciri-ciri tentang engkau sudah saya baca dalam hadis Nabi dan engkau adalah Dajjal. Haram bagi saya sujud kepada engkau, saya hanya akan sujud kepada Allah.